Udah, Bu. Udah, Bu. Ini pertemuan keberapa ya? Ke-6 atau ke-12 bukan? Masuknya. Coba dicek absennya. Dua belas ya? Keberapa? Berapa, Lanang? Ke 10, Bu, kalau berdasarkan Hah? absen. Kok 10 ya? Iya. Bukannya 12 ya? Kalau kita lihat RPS-nya ya, sebentar. Sebentar. Ada beberapa yang manual kan, Lanang waktu itu? Nggak pakai ini? Nggak pakai apa namanya? Nggak pakai e-learning? Cuma pertemuan pertama ya, Bu, kita manual. Coba. Setelahnya pakai learning. Iya, awal-awalnya coba. Awal-awal pertemuan itu kan kita masuk di tanggal berapa itu? Coba kita sama-sama cek dulu ya. Nah. Pertemuan ke mana ya? Oh, ini menyatu ya sama yang SCM ya absennya. Sebentar. Nah, pertemuan ke-1 tanggal 15 September itu udah masuk belum di e-learning? Karena di sini manual. Nah, Coba itu belum, Bu. Nah, Nah, di e-learning cuma ada 9, Bu. Jadi sama ini 10. 10. Sebentar. Ini pertemuan ke-1. Pertemuan ke-1 nggak ada, lainnya langsung ke e-learning ya. Kita itu mulai tanggal 15 kan ya? 15. Iya, Bu. Bentar. Kalau saya lihat, manajemen transportasi. Ini kan kita mulai. Nah, pertemuan pertama itu kita membahas terkait dengan pengertian transportasi, dasar-dasar transportasi. Itu kan 2 kali pertemuan ya. Kemudian jenis-jenis transportasi dan distribusi. Itu juga 2 kali pertemuan kita udah. Kemudian distribution channel. Distribution channel 2 kali berarti 6. Kemudian distribution mix. Nah, distribution mix ini 2 kali 2 4. Jadi 6 tambah ini 10. 10 maka saat ini industri distribusi logistik dan transportasi 11 Lanang, harusnya 11. Betul ya, 11 ya? Sekarang ke 11, betul nggak? Iya, Ibu.
Oh ya udah. Oke, 11 ya berarti. 11, 12, 13, 14. Oke. Oke, kalau sesuai. Berarti 11 sekarang. Baik. Oke, kita bahas dulu yang kemarin. Coba Ibu pengen lihat yang menggunakan metode Northwest Corner, kemudian metode apa namanya? PAM dan metode least cost. Coba diulang kembali. Kemarin kalau nggak salah Davin ya yang jelasin NWC. Coba Vin dibahas lagi Vin sebentar. Ya. Ya. Udah. Ya. Ya. Oke, baik. Baik, sudah terdistribusi ya beras dari Cianjur, Cikampek, Sumedang menuju daerah tujuannya adalah Bandung, Bogor, Jakarta, Cirebon. Semua sudah terdistribusi, kebutuhannya adalah dengan dummy itu berarti 240 ya. Jadi kalau ujian nanti apakah ada kekurangan di supply atau di demand itu harus disamakan dulu. Karena nggak bisa dikerjakan kalau nggak di ini kan ya. Jadi mana yang harus kita masukkan, apakah ditambahkan dummy-nya itu di supply-nya atau di destination-nya. Kemudian biaya yang dibutuhkan di sini adalah 2.460.000. Oke, terima kasih Davin. Ada yang mau ditanyakan?
Silakan ke Davin. Oke, masih bisa dipahami ya. Oke, baik. Davin boleh stop share. Kedua kalau nggak salah Lanang ya, Lanang. Silakan Lanang. Baik, sebentar ya, Bu. Ini Bu, jadi kemarin saya kan yang list cost ya Bu. Di Ya. metode ini tuh dipilih yang cost-nya yang paling rendah dulu Bu. Karena di sini ada daminya 10 dengan cost-nya itu 00 semua, jadi yang dipilih dari daminya ini dulu Bu. Saya pilih yang paling atas ya Bu, yang dari Cianjur. Jadi di sini karena kan kelebihan ya Bu, pasokannya 10. Jadi di sini ya ada 10 Bu buat daminya. Nah, terus setelah itu kan daminya berarti udah terpenuhi ya Bu. Jadi saya cari yang terendah lain, di sini ada 9.000 Bu, ada 2. Saya mulai dari yang Bandung dulu Bu. Di sini kan Bandung kebutuhannya 40 kilo ya Bu. Ini dipenuhi dari Sumedang 40, jadi Bandungnya udah terpenuhi. Terus selanjutnya yang 9.000 ini Bu, yang Cirebon. Dia dari Cikampek 50, jadi sudah terpenuhi juga Bu. Terus sisa yang ini Bu, Bogor sama Jakarta. Ini yang terendahnya kan ada 11.000 ya Bu. Saya pilih mulai dari yang atas ini Bu, yang Bogor. Itu ada 60 kilo dari Cianjur. Berarti kan Bogor sudah terpenuhi Bu. Saya tinggal Jakarta Bu. Jakarta 80 kilo, dia dapat dari Cianjur 10 kilo, terus dari Cikampeknya 50 kilo, dari Sumedangnya 20 Bu. Oke. Ya, baik. Sudah terdistribusi dengan metode list cost dan menghasilkan total cost yang lebih murah ya, yaitu sebesar 2.360.000. Ada yang mau ditanyakan untuk yang metode list cost? Bisa dipahami ya? Oke, baik. Terima kasih, Anang. Silakan satu lagi dengan metode FAM. Siapa yang maju? Yuk, siapa? Kemarin Davin, Ibu. Oh, Davin lagi. Ya udah, Davin lagi, Davin. Ya. Dah. 2 cost terkecil. Vin, maaf Vin, itu bukan 10 Vin, 1.000 ya kemarin tuh kalau nggak salah. Iya, 1.000 Vin. Iya, kalaupun mau berarti ditambahkan aja nolnya, bisa nggak Vin? Oh, karena kalau begini nanti 10 dikurangi 0 ya. Hasilnya 10. Kemudian itu kan harusnya 1.000 dikurangi 0, 1.000. Ngaruh nggak ya? Nolnya 3.
Ya udah, Vin, nanti di ininya anggap 1 itu adalah 1000 gitu ya. Jadi di apa namanya ada 03, 03 ya. Tuh. 10.000 ya, maaf, kemarin itu 10.000 ya. Kosnya 10.000. 10.000, Vin, 10.000, Vin. 10.000, Vin. Kalau kalau nanti ujian, kalau sekarang ya nggak apa-apa. Tapi kalau ujian harusnya ditulis 10.000 gitu. Karena kalau pakai dolar, dolar. Tapi kalau dia pakai rupiah, 10.000, 10.000. Nanti mengurangi dari 2 kosnya takutnya jadi berbeda. Ya, oke, silakan, Vin. 10.000, Vin. Ya. Bukan, kalau itu mah 80 kilo. Iya, itunya, ya, kosnya aja, iya. Ya, silakan. Gimana? Maksudnya, maksudnya gimana? Oh iya. Hmm. 10.000, iya. Ya, betul. Itu kan 10.000. Nol. Tetap.
Ibu, Ya, sebelumnya mau nanya dulu boleh nggak, Bu? ya boleh, boleh. Kalau itu kan dummy-nya ada 3 ya, Bu. Ya, Kenapa kita pilihnya yang paling atas? bebas, bebas aja. Makanya Oh, dua coaster kecilnya di mana? Yang kalau terbesar misalnya saya mau dummy yang paling bawah, di boleh. Cikampek boleh juga. Cikampek kan enggak, itu cuma 9.000. Tapi kalau Cianjur sama Sumedang 10.000. Ambil mana? Mau Cianjur atau Oh, oke, Sumedang? oke, oke. Misalnya Sumedang gitu, bisa ya, Bu? Boleh, boleh. Oh, oke, Silahkan. oke. Siap, Bu. Terima kasih, Bu. Iya. Gimana, gimana Davin tadi? Satuan gimana maksudnya? 10.000. Ini 9.000. Oke. Ini 10.000. Eh, salah, Vin. Vin, ini yang bawahnya bukan 10.000, Vin. 9 itu ada. Yang baris ketiga, itu dua coaster kecilnya 9. Terus yang ini 1.000, betul. Ini 0, 0. Ini 1.000. Oke, ya betul. Ya, sip. Ya, betul. Enggak, udah selesai. Berarti 1, 2, 3, 4 baris kolom 5 kita coret, nggak dipakai lagi. Menghitung lagi dua coaster kecil gitu. Ya.
Ya, ya. Ya, ya, betul. Berarti 2000 sama dengan yang list cost ya berarti ya. Oke, baik. Baik, Davin, terima kasih. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan yang metode farm. Silakan. Bisa dipahami? Oke. Tidak ada yang ditanyakan, betul? Oke, Davin. Masih dicerna, Bu. Oh, Kalau yang masih. ini agak susah ya, Bu. Yang ini banyak tahapnya. Iya. Ini karena 2 cost itu ya, Vin ya.
Nggak apa-apa, Pin. Ya. Ya, jadi memang kita mengurangi satu-satu dari dua kos yang terbesar, baik di kolom maupun di baris. Nanti cari kos yang terbesarnya, dari situ baru kita masukin ke dalam kolom sama kotak-kotak kolom dan destination-nya, tujuan sama permintaannya, tapi mencarinya dari kos yang terkecil gitu. Kalau yang farm seperti itu. Oke, baik. Terima kasih, Davin. Nah, sekarang mohon bisa diperhatikan kembali ya. Ini agak rumit-rumit ini juga ya. Mohon bisa diperhatikan. Oke. Baik, Vin. Ibu yang share, Vin, sekarang. Ya, silakan. Baik. Ibu izin share ya sekarang. Sebentar. Ya. Nah, bisa dilihat ya. Jadi hari ini kita akan melanjutkan dengan metode selanjutnya yaitu stepping stone. Nah, metode stepping stone ini biasanya ingin melihat bahwa dari visible awal dengan menggunakan metode kemarin itu FAM, Northwest Corner, dan juga metode least cost, apakah memang itu sudah yang optimal ya? Dalam arti sudah tidak bisa terjadi pengurangan biaya lagi. Maka kalau sudah tidak bisa terjadi pengurangan biaya, kita stop. Tapi kalau masih memungkinkan, ya, memungkinkan terjadi pengurangan kos, maka pendistribusian akan berubah kembali. Tentunya mencari kos yang terkecil. Itu solusi yang kita inginkan. Nah, dalam algoritma masalah atau transportation problem ini, kita sudah berbicara dari mulai langkah 0, merumuskan masalah dalam masalah transportasi standar ya. Kalian sudah bisa membuat berapa kotak supply, berapa kotak demand, kemudian menentukan mana tujuannya berapa, demand-nya berapa, kemudian cost-nya berapa, dan di dalamnya juga ada variasi dummy ya kemarin. Kemudian yang 3 metode kita pelajari kemarin itu baru di langkah 1. Yaitu penentuan solusi visible basis awal. Kita akan melanjutkan ke langkah kedua, akan menentukan entering variable atau variabel yang akan dimasuki ya dari variabel-variabel non-basis. Nanti bila semua variabelnya sudah memenuhi kondisi optimum, dalam arti tadi sudah tidak bisa terjadi pengurangan biaya lagi, maka kita selesai. Ya. Tapi jika belum, maka kita lanjutkan ke langkah berikutnya. Kita akan menentukan living variable, di mana di situ akan terjadi perpindahan sebanyak kebutuhan ya di antara variabel-variabel basis yang ada. Kemudian nanti kita akan menghitung solusi yang baru dan kembali ke langkah 2. Oke, bagaimana caranya? Kita lihat. Ini materi yang kemarin ya. Menggunakan Northwest Corner, ada kebutuhan sebanyak 15, 25, 5, kemudian permintaannya ada 5, 15, 15, 10. Kita memasuki dari pojok kiri atas menuju ke pojok kanan bawah. Nah, dari sini kita menghitung cost-nya kan. Cost-nya 5 kali 10, 10 kali 0, 5 kali 7, 15 kali 9, 5 kali 20, 5 kali 18, maka dihasilkan 410. Namun apakah sudah optimal? Nah ini kan harus kita cek ya, optimal tidaknya. Maka langkahnya, yang pertama di sini, langkah selanjutnya adalah kita akan menentukan entering variable dan leaving variable. Siapa yang akan memasuki variabel non-basis, siapa yang akan meninggalkan variabel basisnya. Maksudnya gimana, Bu? Nah, ini lihat ya,
Yang 5 ini masuk dalam X11. Ini X12, ini X22, ini X23, ini X24, ini X34. Ini semua yang ada angkanya ini adalah namanya variabel basis. Mana yang dimaksud variabel non-basis? Yang tidak ada angkanya. Berarti yang X13, X14, X21, X31, 32, dan 33. Ini namanya variabel non-basis. Ya. Oke. Nah, kemudian kita akan menggunakan untuk mencari titik optimal nanti adalah menggunakan stepping stone dan multiplier ya. Nanti kita membuat dengan yang pertama menggunakan metode stepping stone, tapi sama saja kok perhitungannya ya. Dalam metode stepping stone, kita akan membuat namanya suatu loop tertutup. Loop tertutup dalam setiap variabel non-basis, di mana loop tersebut akan berawal dan berakhir pada variabel non-basis. Ya, non-basis tadi, di mana tiap sudut loopnya nanti harus merupakan titik-titik yang ditempati oleh variabel-variabel basis. Oke, kita lihat. Langkah yang pertama dari yang metode ini, kita akan menentukan Nah, ini. Ya, jadi rumusnya untuk mencari variabel basis adalah CIJ sama dengan UI ditambah VJ. Dengan ketetapan di awal, U1-nya ini kita asumsikan 0. U1 kita asumsikan 0. Supaya nanti ada angkanya. CIJ sama dengan UI ditambah VJ dengan UI-nya sama dengan 0. Nah, ini kan tadi variabel basis itu kan X11. X11 ya, yaitu C11 berarti U1 ditambah V1. Ya. Kalau X12 berarti C12, U1 tambah V2. Kalau X23 berarti C23, U2 ditambah V2. Nah, kita tahu tadi C11 itu kan dari sini. Nih. C11 kan ini, 10. Ya. Kemudian sama dengan U1-nya diasumsikan 0 kan? 0 ditambah V1. Maka kita tahu sekarang bahwa nilai V1 ini adalah 10. Tinggal dipindahkan ya angkanya. Sekarang X12. X12 yaitu C12 berarti U1 tambah V2. C12 berapa tadi? 0 kosnya. Ya. 0 sama dengan U1 tadi diketahui di sini 0 ditambah V2. Maka V2-nya itu sama dengan 0. Sekarang X22. X22 berarti C22 sama dengan U2 ditambah V2. C22 kita ketahui tadi C22 ini 7 kosnya. 7. Maka dimasukkan 7 sama dengan U2 ditambah V2. Lihat angka ke atasnya. V2 kan diketahui 0. Jadi U2 sama dengan 7. Ini saling berkaitan ya ngitungnya. Kemudian X23. X23 berarti C23 sama dengan U2 ditambah V3. C23 ini kosnya adalah 9 ya. 9 ini. Nah, kemudian di sini 9 berarti 9 sama dengan U2-nya, kita lihat di atasnya. U2 itu kan diketahui 7 ditambah V3, maka V3 sama dengan 2. X24 berarti C24. C24 adalah U2 ditambah V4. C24-nya 20. Sama dengan U2-nya lihat ke atas, U2-nya 7.
ditambah V4. Maka V4-nya sama dengan 13. X34, C34 sama dengan U3 ditambah V4. Yang C34, ini cos-nya kan, ini ya, 34 itu kan 18. 18. Maka 18 sama dengan U3. U3 lihat ke atas, ada nggak U3? U3 nggak ada. V4-nya, oh ini V4-nya 13. Maka U3 sama dengan 5. Sampai sini menghitung variabel basisnya, bisa nggak? Silakan, kalau yang mau ditanyakan. Ya. X11 itu ya, X11 itu berarti rumusnya kan masuk C11 sama dengan U1 ditambah V1. Gitu. Dari sini. Enggak. Dari sini. Ini kan variabel basis, supaya gampang aja sih saya nulis di situ. Variabel basis itu ada X11, X12, X22, X23, X24, X34. Sebenarnya kalau ininya X11 ini yang nggak ditulis juga nggak apa-apa. Supaya mudah aja, jadi saya tahu kalau X11 itu berarti kan C11 sama dengan U1 ditambah V1 gitu. Memudahkan aja, Vin. Gitu. Oke. Ya, ya. Coba yang lainnya bisa dipahami? Ibu artinya ngitungnya selalu dari kiri ya, karena tadi pakai northwest itu ya? Iya, pakai Northwest Corner. Kalau dia misalkan pakai FAM, beda lagi. FAM dimulai yang variabel basisnya apa? List cost misalkan variabel basisnya apa gitu. Ya. Oke, baik. Nah, setelah kita menghitung variabel basis, kemudian kita akan menentukan variabel non-basis. Nah, kalau variabel non-basis, ini rumusnya adalah, tadi ya supaya memudahkan aja sih saya, XIJ itu. Jadi, C bintang IJ sama dengan UI ditambah VJ dikurangi CIJ. Jadi rumusnya mah yang ini, Vin. Rumusnya mah yang ini sih sebenarnya. Nah, yang ini ya, Vin. Nah, Ibu mah ya, Ibu mah supaya gampang. Jadi XIJ itu XIJ adalah gitu ya, mungkin ya ngebacanya. Siap. Nah, sekarang kalau kita ini lihat ke sebelumnya ya, bahwa yang masuk dalam variabel non basis itu kan kita lihat di sini ini ya, yang non basis itu 13, X14, X21, X31, X32 dan X33. Maka kita hitung sama, berarti X13, 14, 21, 31, 32, 33. Ini rumusnya tinggal dimasukin kayak tadi. U1 ditambah V3 dikurangi C13. C13-nya kan diketahui tuh. C13 kan dari sini. Nih 20 C13-nya. Kemudian U1 dari mana, Bu? U1 ya dari sini kan tuh. U1 0. Kemudian yang V3 dari mana, Bu? V3 dari ini. Nih V3 itu kan 2 di sini. Jadi tinggal dimasukin. 0 ditambah 2 dikurangi 20. Maka hasilnya minus 18. X14 sama X14 berarti U1 tambah V4 dikurangi C14. C14 tadi kan 11 biayanya. U1-nya dari yang sebelumnya ini 0, V4-nya adalah 13. Jadi 0 ditambah 13 dikurangi 11 sama dengan 2. Oke. C21 juga sama ya. 21 U2 ditambah V1 dikurangi C21. Kemudian U2-nya kita dapatkan dari sini. U2-nya itu adalah 7. Kemudian V1-nya itu adalah V1-nya 10 ya. Kemudian C21-nya itu adalah ini 12. Maka di sini 7 ditambah 10 dikurangi 12 hasilnya 5.
Sampai sini ada yang ditanyakan untuk mencari variabel yang non basis atau bukan basis. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, baik. Baik, nah sekarang yang perlu diperhatikan adalah kita akan menentukan satu loop ya, satu loop tertutup. Di mana perhatikan dari angka yang bukan basis ini nilai positif terbesar. Nilai positif terbesar ada di mana? 15. 15. Oke. Kita akan masuk ke sini. Maaf, ke sini ya, supaya gampang. Nih, 15. Kan di sini ya. Sorry. Tadi yang mana? 15 itu di berapa? 15 itu di X31 ya. Nah, X31 ini nantinya akan dimasuki variabel yang tadinya non basis akan menjadi basis. Gitu. Dengan dia akan membuat sebuah loop tertutup. Berarti bisa dari sini, mana ya pakai ini. Nah, bisa dari sini ngambilnya ya. Bisa dari sini. Sebentar. Bisa dari sini ngambilnya, bisa juga dari sini ngambilnya. Nih. Tapi karena biasanya kita menggunakan loop tertutupnya searah jarum jam, berarti kita akan menempatkan dari 5-nya itu dari X34. Ya. Jadi loop tertutupnya itu akan kita buat searah jarum jam. Jadi dari sini ke sini kan berawal dan berakhir dalam variabel ininya apa namanya non basis ya. Tapi dia akan melewati variabel-variabel basis. Berarti kan dari sini akan pindah ke sini, loop-nya 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 ke sini. Bisa dipahami nggak loop tertutup itu? Oke. Ibu saya nggak paham. Nggak paham, saya ulang. Ya. Oke, kita akan membuat loop tertutup ya, di mana loop tertutup itu kan berawal dan berakhir di variabel yang non basis, tapi melaluinya adalah variabel-variabel basis. Nah, sehingga karena tadi kita akan mengeluarkan dari X34 variabel basisnya menjadi ke X31 non basis, maka kita akan membuat loop tertutupnya dari X34 ke X31. Dari sini kan harus melewati variabel basis ya. Kemana lagi? Berarti kan ke sini. Dari sini kemana lagi? Nah, ke sini variabel basis. Dari sini kemana? Gak mungkin ke sini ya, karena ke sini kan kosong. Harus ke variabel basis, berarti ke bawah. Dari sini kemana? Enggak ke 15? Enggak, udah aja karena kan mau ke X34, jadi langsung ke sini. Dari sini langsung ke bawah. Nah, itu cara membuat loop tertutup. Kita Ibu, latihan. Coba. Ya, itu kan ada 12-nya kan tertutup, nggak ada variabelnya, Bu. Itu tetap dilewatin nggak apa-apa, Bu? ya kan memang harus melewati variabel-variabel basis. Contoh aja, Sob. Sekarang, Tere, kalau misalkan saya mau mengalirkan dari 10 ini ke variabel basis, kemana kira-kira membuat loop tertutupnya? Dari sini nih, Tere. Membuat Ke bawah, Bu. searah jarum jam, sayang. Searah Oh, jarum. jarum jam itu artinya muternya ke kanan ya? Ya, bisa nggak kira-kira kalau dari sini? Nggak bisa, Bu. Nggak bisa. Karena kan kesininya kosong. Dia harus melewatinya. Ini mau dipindahkan. Sorry, Tere, ini mau dipindahkan. Nah, mau dipindahkan ke variabel non basis kan? Iya. Taruh misalkan mau dipindahkan ke sini. Mau dipindahkan ke sini. Maka membuat loop tertutupnya gimana, Tere? Bisa.
Artinya ini langsung ke kanan bisa, Bu? Ya, ke kanan berarti ke Oh, sini. Terus loop terus tertutup ke ke bawah bawah. ya? Ya, terus Ke kanan. ke kanan. Eh, Ke kiri sayang, ke kiri eh, terus ke atas lagi. Nah, ini loop tertutup. oh, gitu. Mm-mm. Gitu. Contoh lagi misalkan mana saya mau memindahkan misalkan dari 15 ini bentar. Saya mau mindahin dari 5 ini ya. 5 ini misalkan ke sini. Mau dipindahkan ke sini misalkan. Bagaimana membuat loop tertutupnya dari sini? Berarti dari yang 5 ke bawah ya, Bu? Ke bawah. Kan loop tertutup. Harus ke variabel basis. Ke kanan. Kalau ke 15 nantinya kosong. Nggak bisa. Oh iya. Saya memindahkan ke 14 tuh. Bagaimana membuat loop tertutupnya? Ke atas nggak bisa ya, Bu? Ke atas. Kan saya mau mindahinnya ke sini, Tere. Oh Ke iya, 14. jauh lagi ya, Bu. Ke kiri kemana? Ke sini? Ke 15? Ke 12 kan kosong. Nggak boleh, kan harus melewati variabel-variabel basis. Eh, Gimana? Kalau ke 15 ke sini, nanti ininya ke sini kosong. Nggak bisa. Nggak bisa. artinya nggak bisa ya, Bu? Apa tetap bisa sebenarnya? Ini kan saya mau pindahkan ya, 5 ini misalkan saya mau pindahkan nanti ke sini, misal ya, saya mau pindahkan ke 14. Maka bagaimana saya membuat loop tertutupnya? Berarti dari sini saya ke sini, ke variabel basis kan? Dari sini langsung ke sini, dari sini ke sini. Nah, bisa kan? Variabelnya bisa tuh. Jadi loop tertutup ini. Ya, kalau tadi ke 15, maka nanti kosong. Kalau saya mau memindahkan ini ya, mau ke sini ya, saya mau ke arah ke sini masalahnya. Nah, mau ke sini dipindahkan nih. Variabel basis ini akan dipindahkan ke non basis di sini. Tapi saya ke sini dulu. Nah, ini kan nggak bisa, kosong. Jadi ini langsung aja ke sini. Ke sini, variabel basis, ke sini basis, ya, baru ke sini. Maka dia akan melewati variabel-variabel basis, berawal dan berakhir dari non basisnya. Gitu maksudnya. Membuat loop tertutup itu. Bisa dipahami? Bisa dipahami enggak? Saya belum paham, Bu. Belum paham. Baik. Oke. Nah, gini. Kan tadi kita akan melihat ini, saya perlihatkan dari sini aja. Kan tadi kita sudah menghitung. Nah, kan sudah menghitung nih bahwa yang menghasilkan cost-nya di sini masih bisa dikurangi, cari yang positif terbesar. Positif terbesar kan di 15, di X31. Maka X31 ini yang tadinya variabel non-basis akan menjadi variabel basis. Nah, sekarang bagaimana pendistribusian barang berikutnya? Maka kita akan memindahkan sebanyak 5 ini ke variabel X11 ya, X11. Jadi saya akan memindahkan 5 ini ke sini. Nah, ini 5, maka ini menjadi kosong. Nah, saya akan membuat loop tertutup sekarang. Dari 5 ini kan pindah tuh ke atas. Pindah ke atas, ini menjadi 0. Karena kan di sini permintaannya cuma 5 ya. 5-nya sudah terpenuhi di sini. Nah, kemudian loopnya lagi saya ke sini. Tadinya kan 5 ditambah 10, jadi di sini menjadi 15. 15, berarti ke sininya karena ini permintaannya 15, berarti di sini sekarang menjadi 0. 0.
Kemudian saya akan masuk ke loopnya di sini. Ini 5, ditambahkan 5 di sini, berarti di sini menjadi 10. Sebentar saya pakai ini ya, pakai apa namanya, pakai mouse dulu bentar. Bentar ya, saya ulang. Oke, saya ulang. 5 ini akan saya pindahkan karena tadi X31 itu bisa menghasilkan atau mengurangi pengurangan ya. Karena kan masih positif, berarti bisa terjadi pengurangan biaya sehingga karena searah jarum jam pembuatan loopnya, jadi saya akan memindahkan dari X34 ke X31 sebanyak 5. Nah, ini ya. Karena ini sudah dipindahkan, berarti ini udah nggak ada sekarang. Nah, ini pindah 5. 5 berarti yang 5 di sini kan menjadi 0. Karena kan permintaannya di sini cuma 5. Menjadi 0 kan? 0. Nah, ini dipindahkan ke sini loop tertutup. Nah, pindah ke sini, ini 5 ya. Sekarang ini tambah 10, jadi di sini menjadi 15. 15. Ini kan permintaannya 15, berarti sudah terpenuhi. Berarti ini menjadi 0. Pindah ke sini menjadi 0 ya. Dari sini ke sini, ini kan tadinya 5. 5 ditambah 5 di sini, jadi 10. Oke, berakhir. Jadi sekarang pendistribusian barang itu 0 ke 10, 5 ke 0, 10 ke 15, 0 ke 7, kemudian ini tetap dihitung ya, kosnya 15 kali 9 walaupun terlewati ya, 5 kali 10. Udah, ini nggak dihitung lagi, menjadi 0. Jadi 5, 15, 15, 5, ini 10 jadi 10, maaf. Ini jadi 10, ini jadi 0. Itu pendistribusiannya sekarang. Diulang? Ulang? Oke. Oke, ulang lagi ya. Ulang lagi. Oke, kan tadi Ibu jelaskan. Apakah ini sudah optimal atau belum dari hasil pendistribusian kita menggunakan Northwest Corner? Ini kan hasilnya 410. Nah, untuk mengecek apakah dia sudah tidak bisa terjadi penurunan kos, langkah yang pertama kita menghitungkan, yaitu, mana ini teh? Nah, menghitung variabel basis. Ini sudah ya dihitung. Kemudian variabel non-basis sudah dihitung. Nah, lihat dari variabel yang non-basis ini, mana yang masih nilainya itu positif yang paling besar. Karena diharapkan terjadi penurunan kos. Di sini yang masih positif itu ternyata ada di X14. Ini ya, ada di X14. Nah, ini kan 2 nih. Kemudian X21 ini 5, X31 15. Ambil yang paling besar, yang 15 kita ambil. Berarti yang tadinya dia non-basis akan menjadi basis nantinya. Angkanya itu akan dipindahkan melalui metode stepping stone, yaitu membuat loop tertutup. Ya. Nah, dalam membuat loop tertutup ini kita lihat, ini kan data yang sebelumnya kan gini. Pendistribusiannya gini. Nah, sekarang kita lihat bahwa X31 ini sekarang bisa dimasuki menjadi variabel basis. Sebanyak berapa yang dipindahkannya? Tentu kan kalau lihat loop tertutup berarti ini kita pindahkan kan. Ke sini pindah sebanyak 5. Nah, karena ini sudah dipindahkan ke sini, ini kan menjadi 0 kan. Sekarang kita akan membuat loop tertutupnya. Berarti dari 5 sini, sekarang pindah ke sini. Nah, yang 5 di sini, ini berapa? Kalau di sini 5, di sini 5 kan berarti 10. Oh, berarti ini menjadi 0 sekarang. 0.
Oke, dari sini loopnya pindah kemana? Pindah ke sini. Kan harus dilewati variabel basis ya. Kan tadinya 10. Dari sini kan ada 5 ya. Karena dipindahkan berarti bukan 10 lagi sekarang. Di sini menjadi 15. Habis 15. Berarti kalau sudah 15 di sini berarti ini 5 sudah habis. Nah, jadi di sini menjadi 0. Pindah lagi loop tertutupnya ke sini. Sekarang berapa di sini? Karena tadi 5-nya menjadi 0, berarti ditarik ke sini. 5 tambah 5, berarti di sini 10. Berarti kan ini udah kan 0. Nah, udah terpenuhi semuanya. Berawal dan berakhir di variabel non-basis yang dikelilingi semuanya kita mencari dari variabel-variabel basis. Gitu. Ibu, kalau yang 15 di tengah itu kenapa dia nggak berubah apa-apa? Kan kalau ke sini nanti ke bawah ke sini. Kan ini kosong, variabelnya non-basis. Oh, enggak Bu, maksud saya ya. Gimana ya? Iya. Iya. Jadi nanti menghitung biayanya adalah 5 dikali 0 ditambah ini ya 0 dikali 10 ditambah ini 15 dikali 0 ditambah ini 0 kali 7 0 kali 7 ditambah 15 kali 9, tetap dihitung ya kalau biayanya. 15 kali 9 ditambah 5 dikali 10. Oke, berapa coba? 5 kali 0 ditambah 5, 0 ya. 0 kali 10, 0. 15 kali 0, 0. 0 kali 7, 0. Berarti tinggal 15 kali 9 ditambah 5 kali 10. 15 kali 9 berapa? 185, Bu. 185. 185 tambah 50. Itu udah semuanya, Bu. 15 kali 9 tambah 5 kali 10. Berarti berapa? 185. Ah, masa? Bu, saya mau bertanya dulu. 100. Bentar. 15 dikali 9 itu sama dengan 135. Oh, tadi dulu. Ini nih. Maaf, bukan ini 5 kali 10, ini 10. Ini sayang, ini maaf. Ini bukan 5-nya kan udah dicoret. Jadi kan 5 di sini tambah 5 di sini jadi 10. Jadi ini 10 dikali 20. Nah, gitu. Berapa? 135 tambah 200. Berapa? 335, Bu, total. Nah, 335. Nah, sekarang kalau saya ingin mengecek hitungan saya betul tidaknya bagaimana? Caranya gini. Tadi kan terjadinya pengurangan biaya ya. Ini kan 15 ya. 15. Kemudian di sini memasuki ke sini kan 5 ya. Ini kan tadi 5 ya. 5. 5 dikali 15 berapa? 5 kali 15 berapa? 75 ya? 75, Bu. 75. 410 dikurangi 75. Kan sebelumnya 410 kan? Nah, ini 410. 410 dikurangi 75 berapa? 335. Nah, berarti hitungan kita betul. Jadi terjadi pengurangan kos. Yang pertama itu, yang 15 ini sebanyak 375 ya. 15 kali 5 kan 75. Jadi di situ dari 410 dikurangi 75, 335. Dan hitungan tadi kita, ini kan 5, 0, 15, 15, 10. Ini menghasilkan 335.
Nah, gitu. Silakan kalau ada yang masih bingung. Silakan. Jadi langkah saya gimana Bu ngerjainnya? Kalau misalkan ini langkah pertama ya, nanti misalkan ada soal cerita. Dari soal cerita kalian buat dulu kotak-kotak ininya ya, transportasinya. Setelah itu kalian masukkan berarti berapa supply, berapa demand. Gunakan visible basis awal. Mau menggunakan FAM boleh, Northwest Corner boleh, list cost boleh. Perhatikan dari soalnya. Kalau di soalnya disuruhnya menggunakan Northwest Corner, ya udah pakai Northwest Corner. Nah, selesai menggunakan Northwest Corner, ya, kalian hitung biayanya berapa yang di awal. Misalkan dapat sekian. Nah, apakah ini sudah optimal atau belum? Kalian cek dengan menggunakan rumus ini. Kalian hitung variabel basis dan variabel non-basisnya. Dari variabel non-basis, kalian cek mana yang menghasilkan positif terbesar. Oh, ternyata masih ada yang nilai positif di sini. Sebanyak X31. Dari sini, kalian buat dengan metode berikutnya, yaitu stepping stone. Stepping stone ini membuat loop tertutup. Jadi hasilnya dari metode stepping stone ini, kita ketahui bahwa pendistribusian barang itu menjadi 5 di sini, 15 di sini, 0 di sini, 15 di sini, 10 di sini. Ini jadi kosong. Karena udah dimasuki dari yang dia pergi ya, leaving itu kan meninggalkan, dimasuki ke entering variabelnya ke X31. Jadi sekarang pendistribusiannya ke sini dan didapatkan hasilnya biayanya lebih murah yaitu sebanyak 335. Sampai sini ada yang ditanyakan? Silakan. Bu, saya mau bertanya. Boleh. Kalau misalkan di perhitungan yang non-basis tadi, Bu, kalau nggak ada yang positif, berarti perhitungan awal kita udah optimal ya, Bu? Kalau semua hasilnya negatif, berarti selesai. Stop aja. Itu. Stop, selesai. Karena semuanya sudah memberikan cost yang paling murah, gitu maksudnya tuh. Oke, ada lagi? Nah, sekarang apakah ini sudah yang paling optimal? Nah, gimana jawabannya? Apakah pendistribusian ini sudah yang paling optimal? Jawabannya? Sudah, Bu. Belum tentu. Belum tentu sudah optimal. Jadi caranya bagaimana, Bu? Cek lagi sama kalian. Hitung lagi sama kalian. Hitung yang mana, Bu? Hitung yang ini lagi. Sekarang kita cek variabel basisnya. Variabel basisnya mana saja? Variabel basisnya berarti ini X31 atau dari sini ya. X12, X12, X22, X23, X24, X31. Ini sekarang menjadi variabel basis. Yang non-basisnya X1, 1, X13, 14, kemudian 21, kemudian 32, 33. Ini 34 dihitung lagi nggak usah. Udah aja ini. Silakan kalian hitung variabel, ini untuk ininya menghitung kembali, maaf, ini variabel non basis juga. Jadi ini nanti dihitung kembali. Ini menjadi variabel non basis berikutnya. Nah, nanti kalau hasilnya dari yang sini semuanya sudah negatif, berarti memang itu yang optimal. Tapi kalau ternyata masih ada angka yang positif, maka lakukan lagi loop tertutup. Cari loopnya bagaimana supaya dia berawal dan berakhirnya itu di variabel yang non-basis. Tapi melewati variabel-variabel basis. Itu caranya. Oke, silakan dikerjakan. Atau mau jadi tugas?
Tugas aja ya besok ya. Kita bahas ya, berarti besok kita bahas ya. Oke, materinya saya share ya. Langsung sekarang saya share. Oke. Oke, baik. Ibu izin live ya. Kalau begitu, kalau tidak ada yang ditanyakan, kalian coba-coba dulu.